Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dialog kali ini bertopik Al-Quran dan Alkitab Bible dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Adalah dialog Islam Kristen antara Dr. William Campbell dengan Dr. Zakir Naik. Dr. William Campbell, seorang dokter medis, menguasai bahasa Arab, penulis buku tentang ilmu pengetahuan dalam Alkitab Bible, juga pengabar Alkitab, berusia 74 tahun, berasal dari USA. Dr. Zakir Naik juga seorang dokter medis dan ahli perbandingan agama otodidak, usia 34 tahun, asal India. Durasi video sumber lebih dari 4 jam. Sesi dialog yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah, pertama-tama Dr. William Campbell bicara 55 menit, tentunya materi sesuai dengan topik. Selanjutnya Dr. Zakir Naik bicara 55 menit dengan topik yang sama. Berikutnya tanggapan Dr. Campbell 25 menit yang dilanjutkan 25 menit sanggahan Dr. Naik. Kemudian akan diakhiri dengan sesi tanya jawab audiens bersama peserta dialog. Inilah pembicara pertama, Dr. William Campbell, 55 menit. Dr. William Campbell, persilahkan. Dr. Campbell mengatakan mengenai tahapan perkembangan embrio dalam Al-Quran mengkopi dari Hippocrates yang ada pada tahun 460 sebelum Masehi, seorang penulis medis. Juga mengkopi dari Aristoteles yang hidup pada tahun 350 sebelum Masehi. Sampai menit ke-40-an, Dr. Campbell bicara mengenai topik embriologi. Itu intinya. Keterangan Dr. Zakir Naik langsung saya sampaikan ya. Kalau dikatakan Al-Quran ini mengkopi Hippocrates, maka Al-Quran mengkopi hal yang benar. Sebab Hippocrates tidak menyinggung mudghah, sesuatu yang seperti lintah menempel, istilah dalam Al-Quran. Bahkan Hippocrates mengatakan wanita memiliki cairan semen atau wanita memiliki benih, seperti yang Alkitab Bible katakan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Juga pada kitab Ayub 10 ayat 10 dikatakan seperti mencurahkan susu dan mengentalkan keju. Ini adalah jiplakan dari Hippocrates, tetapi Alkitab Bible mengkopi yang salah. Al-Quran menggunakan kata alaqah, sesuatu yang lengket. Jangan juga dibatasi kata tersebut dengan pengertian ilmu embriologi saat ini yang masih terus berkembang. Kalau tadi Dr. Campbell mengatakan menunjukkan foto embrio dari sisi yang berbeda, seperti sebuah koin logam ketika diperlihatkan sisi mukanya terlihat bulat, sedangkan jika dilihat dari sisi tebalnya akan terlihat persegi. Nggak fair, Dr. Campbell. Al-Quran sebenarnya telah menceritakan proses embriologi sangat detail, seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Profesor Kate Learmore, PhD dari University of Toronto, Amerika, memperlihatkan gambar seekor lintah tahap awal sebuah embrio di bawah mikroskop. Kemudian profesor mengatakan memang sangat mirip antara lintah dengan embrio di tahap awal. Profesor Kate Learmore mengatakan gambaran Al-Quran mengenai tahapan-tahapan embrio jauh lebih baik dari apa yang dijelaskan oleh ilmu embriologi terakhir yang lebih membingungkan. Profesor Kate Learmore juga mengatakan, saya sangat tidak keberatan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah dan Al-Quran yang agung ini pasti wahyu Tuhan yang maha besar. Ini tantangan saya ya. Tunjukkan pada saya seorang profesor profesional yang masuk Nasrani karena ayat Alkitab. Kemudian Dr. Campbell membahas tentang sinar bulan yang ada di Al-Quran surat Nur ayat 16. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Dr. Campbell mengatakan, jadi bulan bercahaya, bukan memantulkan cahaya. Dan kalau dikatakan bulan itu memantulkan cahaya, itu sudah diketahui oleh Aristoteles ketika terjadi gerhana bulan. Nah, ini pandangan dari Dr. Campbell. Keterangan saya ya, ini cuma asumsi. Aristoteles adalah seorang penganut teori geosentris dalam bidang ilmu astronomi, yang mana dia meyakini bahwa bumi menjadi pusat tata surya dan semua benda langit mengelilingi bumi. Dan ini nggak benar menurut ilmu astronomi saat ini. Kita tahu juga Aristoteles memang dekat dengan gereja pada masanya. Aristoteles dan gereja saat itu menekan Galileo, ahli astronomi dan matematika dari Italia, yang berani mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Kemudian diadili dan dipaksa untuk menyangkal penemuannya sampai dieksekusi. Lanjut Dr. Campbell, cahaya adalah sebagai reflektor
sedangkan matahari sebagai sumber. Akan tetapi ada ayat Al-Quran yang mengatakan Allah sebagai cahaya, yaitu pada Quran surat 24 ayat 35. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Begitu juga Muhammad sebagai cahaya dikatakan. Pertanyaan Dr. Campbell, kalau begitu cahayanya dari mana? Sumbernya dari mana? Langsung sanggahannya Dr. Naik ya, saya majukan. Jelas di ayat tersebut selain cahaya Allah juga seperti pelita besar, yang artinya pelita adalah memiliki cahaya sendiri. Jadi selain seperti pelita besar memiliki cahaya sendiri, Allah juga memiliki reflektor untuk menebarkan cahayanya ke seluruh jagat raya. Sebenarnya sangat sederhana, namun memang semangat Dr. Campbell terhadap Al-Quran membutakan akal sehatnya. Begitu juga Muhammad bercahaya dengan Al-Islam yang Allah berikan kepada dirinya, direfleksikan ke seluruh dunia. Sedangkan ketika dikatakan Muhammad memiliki cahaya sendiri, memang karakter akhlak moralnya sudah bercahaya. Dr. Campbell sampaikan pula, Al-Quran mengatakan gunung diciptakan agar bumi tidak bergoyang. Tetapi kita tahu bahwa gunung yang menyebabkan bumi berguncang dengan gempanya. Langsung diluruskan ya, sanggahan Dr. Naik. Para ahli geologi saat ini mengatakan bahwa gunung dapat menstabilkan bumi. Seperti dalam buku The Earth, rujukan utama untuk bidang geologi saat ini, ditulis oleh Dr. Frank Press, geologis Amerika. Pertama, Al-Quran tidak mengatakan gunung mencegah gempa bumi. Kedua, gempa di pegunungan itu seperti rumah sakit, banyak dokter di sana yang bisa menyembuhkan orang sakit, namun lebih banyak orang sakit di rumah sakit daripada di rumah singgah. Dr. Campbell komentar juga kisah di Al-Quran surat 25 ayat 45. Yang mengenai Allah memanjangkan memendekkan bayangan. Dr. Campbell menyanggah bahwa matahari tidak bergerak, sehingga bayangan itu memanjang dan memendek. Mestinya ayat itu mengatakan bumi berotasi, sehingga bayangan memanjang dan memendek. Jika ayat itu sesuai dengan ilmu pengetahuan saat ini, dijelaskan dokter yang di belakangan. Mestinya jika ada istilah matahari terbit dan matahari terbenam, juga harus dikatakan istilah itu tidak ilmiah dan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sebab realitanya matahari tidak pernah terbit dan tidak pernah tenggelam. Jadi mestinya mereka harus mengatakan bumi berotasi. Ini bergeloranya sentimen ya. Jangan sampai membuntukan akal sehat kita. Dr. Campbell komentar juga kisah di Al-Quran surah Al-Saba ayat 12-14 tentang Sulaiman yang mati namun tidak diketahui oleh siapapun dalam masa yang lama. Itu tidak masuk akal, tegas Dr. Campbell. Komentar Dr. Zakir Naik di belakang ya. Sulaiman adalah seorang nabi yang tentunya jika memiliki mukjizat adalah hal yang biasa. Kalau mukjizat Nabi Sulaiman dikatakan tidak masuk akal, macam mana dengan mukjizat Yesus yang lahir tanpa ayah, menghidupkan orang mati, atau Nabi Musa membelah laut, dan seterusnya? Cobalah ya, jangan sampai mematikan nalar logis kita. Dr. Campbell menanyakan surat An-Nahl ayat 66 yang mengatakan bahwa susu itu di antara kotoran dan darah. Dr. Campbell katakan tidak ada hubungan antara susu dengan darah dan kotoran. Saya majukan ya penjelasan Dr. Naik. Orang yang pertama kali bicara sirkulasi darah adalah Ibnu Nafis 700 tahunan yang lalu. Kemudian William Harvey 400 tahun yang lalu menyebarkannya ke Eropa. Tetapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah mengimplementasikan dari siklus peredaran darah dengan mengatakan susu berasal dari darah dan kotoran. Adalah susu diproduksi oleh kelenjar yang sumber bahan dasarnya diperoleh melalui darah. Sedangkan sumber tersebut oleh darah didapat dari penyerapan hasil pencernaan yang berakhir pada kotoran. Jadi sampai saat ini Dr. Campbell masih tertinggal 1400 tahun lebih dari Al-Quran. Lalu mengenai komunitas Al-An'am 38 yang Allah mengatakan burung dan binatang lainnya adalah komunitas seperti kamu manusia. Kemudian Dr. Campbell mengatakan kalau lebah setelah berkawin betina memakan si pejantan. Tetapi istri saya tidak pernah makan saya setelah berkawin. Lanjut Dr. Campbell. Semakin nampak logika errornya. Ya jelaslah beda perilaku binatang dengan perilaku manusia. Yang sama itu adalah sama-sama komunitas yang mempunyai sifat karakter sendiri-sendiri, dokter. Selesai Dr. Campbell 55 menit, kemudian dipersilahkan Dr. Zakir Naik 55 menit. Dr. Zakir Naik dipersilahkan. Sampai saat ini, Al-Quran merupakan sastra Arab terbaik menurut ahli sastra Islam maupun di luar Islam.
Al-Quran adalah bukan ilmu pengetahuan, tetapi tanda-tanda. Mengawali bicaranya Dr. Neck, menanggapi kitab suci dari sudut pandang ilmu pengetahuan bisa dengan pendekatan kesesuaian, mencari kesesuaiannya, atau pendekatan konflik, mencari pertentangannya, seperti Dr. Campbell lakukan. Sebenarnya tidak masalah mengenai pendekatan kesesuaian atau pendekatan konflik untuk Al-Quran. Yang penting sesuai dengan akal yang logis. Dr. Neck menegaskan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan saya akan buktikan itu dan akal logis akan membenarkannya. Teori Big Bang yang baru beberapa dekade belakangan dikenalkan oleh astronom, namun surat Al-Anbiya ayat 30 menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Begitu juga tentang perputaran matahari yang sebelumnya dikatakan matahari mengelilingi bumi, seperti yang Aristoteles sampaikan dan didukung oleh gereja saat itu. Namun Al-Anbiya ayat 33 ternyata matahari dan bumi masing-masing beredar dalam garis edarnya. Berikutnya ya. Jagat raya mengalami pengembangan pembesaran, juga hal baru dalam ilmu astronomi. Namun Al-Quran dalam surat Duriyat ayat 47 dikatakan, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskan. Itu ayat Al-Quran yang sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu. Dr. Campbell menerangkan bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan mengenai penguapan. Mengenai penguapan air ada di surat At-Tarikh ayat 11. Pastor menyampaikan dalam Alkitab ada proses penguapan, yaitu pada surat kitab Ayub 36 ayat 27. Karena ia membuat tetes-tetesan air menjadi kecil, mereka menurunkan hujan menurut uapnya. Ini bukan proses penguapan lengkap karena tidak ada proses awan. Sedangkan dalam Al-Quran sangat lengkap. Quran surat 24 ayat 43, Quran surat 30 ayat 48, Quran 39 ayat 21, Al-Quran surat 23 ayat 18, Al-Quran surat ke-30 ayat 24, Al-Quran surat ke-15 ayat 22, Al-Quran surat ke-7 ayat 57, Al-Quran surat ke-13 ayat 17, Al-Quran surat ke-25 ayat 48-49, Al-Quran surat ke-35 ayat 9, Al-Quran surat ke-36 ayat 34, Al-Quran surat ke-45 ayat 5, Al-Quran surat ke-50 ayat 9, Al-Quran surat ke-58 ayat 67 sampai 70, Al-Quran surat 67 ayat 30. Dalam bidang oceanologi, Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 53 katakan, ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Kemudian Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-20, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dr. Campbell mengatakan air tawar dan air asin adalah fenomena yang mudah diamati. Dia katakan Muhammad bertanya kepada nelayan pada waktu itu tentang fenomena ini. Dr. Naik katakan, sebenarnya yang utama adalah bukan tawar dan asin, akan tetapi adanya barzah, pemisah antara dua air itu yang sampai saat ini masih misteri dalam oceanologi. Jadi bukan manis atau asin. Kalau dituduh Muhammad bisa mengamati atau bertanya kepada nelayan, ya itu suatu tuduhan semata lah. Dalam Alkitab Bible, untuk memahaminya setiap ayatnya dengan mengetahui kepada siapa kata-kata itu diperuntukkan dan masa saat buku itu ditulis, seperti Dr. Campbell katakan tadi. Karena apa? Karena Injil hanya untuk keturunan Israel, seperti yang tercatat di Matius 10 ayat 5-6. Janganlah berada di jalan orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Di luar Yahudi lah. Juga di Matius 15 ayat 24 dikatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari rumah Israel. Jadi jelas, Yesus dan Injil hanya untuk Bani Israel, seperti nabi-nabi sebelumnya, Musa, Ibrahim, Yunus, dan seterusnya, diutus untuk umatnya dan masanya, sehingga cara memahami Alkitabnya memang demikian. Namun berbeda dengan Al-Quran, bukan hanya untuk orang Arab, tetapi diperuntukkan untuk seluruh manusia di seluruh dunia sepanjang masa, sehingga untuk memahaminya cukup memahami penggunaan kata, ya, jadi penggunaan katanya. Sedangkan penafsirannya sejauh kemampuan ilmu si penafsir dan perkembangan ilmu pengetahuan terakhir. Perhatikan Al-Quran surat ke-14 ayat 52.
Al-Quran surat kedua ayat 185, Al-Quran surat ke-39 ayat 41 menegaskan bahwa Al-Quran dan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia. Jadi Al-Quran tidak bisa dibatasi maknanya walaupun hingga saat ini. Kenapa? Karena Al-Quran juga untuk masa depan. Tentang rasa sakit, sebelumnya ilmu kedokteran mengatakan rasa sakit itu tersensor di dalam otak manusia. Namun, terakhir diketahui bahwa di bawah kulit manusia itu terdapat sensor rasa sakit, perasa sakit. 1400 tahun yang lalu, Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 56 menyebutkan penyiksaan di bawah kulit manusia. Profesor Tejatat Tejasen, Ketua Departemen Anatomi dan mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Chiang Mai, Thailand. Dengan ayat itu, seorang profesor menjadi mu'alaf. Coba, ini tantangan saya ya, coba tunjukkan sepanjang masa seorang profesor profesional karena ayat Alkitab Bible dia masuk Nasrani. Walaupun ya tidak ada kepentingan Islam dengan yang murtad atau yang mu'alaf. Cukuplah orang ahli yang profesional menjadi saksi. Ada orang butuh hanya 1 ayat untuk mengakui kebenaran. Ada yang butuh 10 ayat. Ada yang butuh 100 ayat. Bahkan 1000 ayat tanda pun tidak mau menerima kebenaran. Al-Quran mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 18. Mereka tuli, bisu, buta, maka tidaklah mereka akan kembali. Senada pada Alkitab Bible Matius 13 ayat 13. Perumpamaan kepada mereka sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Quran surat Ra'd ayat 38. Bagi tiap-tiap masa ada kitab. Zabur pada masa Nabi Daud, Taurat pada masa Nabi Musa, Injil pada masa Nabi Isa atau Yesus. Namun Alkitab Bible yang Nasrani gunakan saat ini adalah bukan yang kami maksudkan sebagai Injil yang diturunkan pada Yesus. Namun Alkitab Bible ada mengandung Injil Yesus. Alkitab Bible ada mengandung perkataan para nabi. Alkitab Bible ada mengandung perkataan sejarawan. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat akhir zaman hingga akhir waktu. Adalah tidak mungkin jika keseluruhan Alkitab Bible adalah firman Tuhan. Jika ada pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau tidak ilmiah. Dalam ilmu astronomi, Alkitab Bible bercerita tentang penciptaan alam semesta. Dalam Kejadian 1, Tuhan yang Maha Besar menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Karena diterangkan siang dan malam, maka diartikan 6 kali 24 jam. Dan ini bertentangan dengan pendapat astronom yang tidak mungkin langit dan bumi diciptakan dalam waktu 6 kali 24 jam. Al-Quran juga menggunakan hari dalam penciptaan langit dan bumi. Namun tidak menunjukkan bahwa hari itu 24 jam. Jadi artinya masa, satu masa. Sehingga Al-Quran tidak bertentangan dengan astronom. Kemudian Genesis 1 ayat 14-19 mengatakan bahwa cahaya diciptakan pada hari pertama. Sedangkan matahari dan bintang diciptakan pada hari keempat. Bumi diciptakan pada hari yang ketiga. Bagaimana ada siang dan malam sedangkan bumi belum diciptakan? Matahari dan bulan diciptakan pada hari yang keempat. Ini bertentangan dengan astronom yang berkeyakinan bahwa matahari diciptakan lebih dahulu, kemudian bumi dan bulan. Perhatikan juga Alkitab Kejadian 1 ayat 11-13. Tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari yang ketiga. Sedangkan tadi disebutkan matahari dan bulan diciptakan pada hari yang keempat. Ini tidak masuk akal. Karena tumbuh-tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk hidup. Kemudian Alkitab Kejadian 1 ayat 16-17. Tuhan menciptakan matahari dan bumi dengan fungsi menyinari. Masing-masing memiliki sinar. Hal ini bertentangan dengan astronomi, bahwa bulan tidak memiliki sinar. Kemudian kitab Ibrani 1 ayat 10-11 atau juga Mazmur 102 ayat 25-26 bahwa langit dan bumi akan musnah. Namun dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 4 juga Mazmur 78 ayat 69 dikatakan bahwa bumi akan ada untuk selama-lamanya. Ini dua hal yang sangat bertentangan. Jadi nggak masuk di akal, nggak logis. Perhatikan kitab Ayub 26 ayat 11. Langit memiliki pilar. Kitab Samuel 2 ayat 8. Langit memiliki pilar. Juga Ayub 9 ayat 6. Dikatakan langit memiliki pilar. Juga kitab Zabur 75 ayat 3. Langit memiliki pilar. Namun Al-Quran dalam surat Luqman ayat 10 katakan langit tidak memiliki pilar. Silakan Anda menentukan mana yang benar.
mana yang logis. Atau dalam bidang nutrisi, kitab Genesis 1 ayat 29, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Sekarang kita sudah mengetahui banyak buah yang berbiji namun beracun, seperti beri liar, skricis, dan lainnya lah. Kitab Markus 16 ayat 17-18, tanda orang beriman adalah bisa berbahasa asing, bisa minum racun mematikan, bisa menyembuhkan orang sakit. Silakan, yang mana Dr. Campbell mau buktikan untuk keimanannya. Kemudian kitab Kejadian 9 ayat 13-17 menerangkan busur pelangi Tuhan ciptakan setelah banjir Nuh. Pertanyaannya, benarkah tidak ada pelangi sebelum banjir Nuh? Biarkan Dr. Campbell menjelaskan. Kemudian kitab Imamat 14 ayat 49-53, ada ritual bagaimana cara membersihkan rumah dari wabah lepra dengan burung dan darah yang dipercikan di sekeliling rumah. Menurut ilmu medis, darah sangat riskan akan kuman. Tapi biarlah Dr. Campbell menjelaskan secara ilmiah tentang ritual ini. Kemudian kitab Imamat 12 ayat 1-5. Jika seorang wanita melahirkan seorang anak laki-laki, maka wanita tersebut tidak bersih selama 40 hari. Namun, jika yang dilahirkan adalah anak wanita, maka tidak bersih selama 80 hari. Saya minta Dr. Campbell menjelaskan secara logis dan ilmiah arti kebersihan yang berbeda masanya karena melahirkan laki-laki atau wanita. Kemudian kitab Bilangan 5 ayat 11-31 menceritakan ritual pembuktian melakukan atau tidaknya perzinahan seorang wanita. Saya minta Dr. Campbell menjelaskan secara ilmiah akan kebenaran pembuktian tersebut. Kemudian kitab Ezra 2 ayat 1-63, Nehemia ke-7 ayat 7-67 mengenai jumlah-jumlah orang yang dipulangkan dalam pembuangan. Intinya nggak sinkron lah. Ezra 2 ayat 65 dan Nehemia 7 ayat 67 jumlah pembaca mantra berbeda. Ada beberapa ayat disampaikan yang intinya hal yang sama namun informasinya berbeda. Untuk mempermudah Dr. Campbell menjawab permasalahan yang ada, maka saya buat ringkasan mengenai hal-hal yang harus Dr. Campbell jawab. 1. Hari yang dimaksud Alkitab, 1 hari 24 jam atau 1 masa. 2. Cahaya ada sebelum sumber cahaya itu diciptakan. 3. Adanya siang dan malam sebelum diciptakan bumi. 4. Bumi ada sebelum matahari. 5. Tumbuhan ada sebelum matahari. 6. Bulan memiliki cahaya sendiri. 7. Bumi akan musnah atau tidak. 8. Bumi memiliki pilar. 9. Langit memiliki pilar. 10. Tumbuhan berbiji semua dapat dimakan. 11. Bukti keimanan seseorang dalam Markus 16 ayat 17-18. 12. Kenapa berbedanya waktu bersih wanita jika melahirkan laki-laki atau perempuan. 13. Penggunaan darah dalam membasmi kuman. 14. Pembuktian perzinahan dengan air pahit. 15. Perbedaan beberapa informasi untuk hal yang sama. Dr. Neck tutup dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan, ini dari Allah. Selesai Dr. Naik 55 menit. Selanjutnya sanggahan Dr. Campbell 25 menit. Dr. William Campbell dipersilahkan. Dr. William Campbell menjawab masalah Markus 16 ayat 17-18 mengenai racun mematikan dengan bercerita ada seorang teman yang beriman pada Yesus dan berhasil hidup setelah makan kuskus. Nah, ini langsung diselesaikan ya. Pertanyaannya, kuskus itu racun yang mematikan bukan? Ayatnya kan racun mematikan. Kalau mematikan pasti matilah. Selanjutnya Dr. Campbell menyampaikan tentang nubuat-nubuat dalam Alkitab Bible yang terbukti dinubuatkan oleh Alkitab dan dibuktikan oleh Alkitab sehingga 10 ramalan dan cukup memakan waktu. Dr. Campbell sering sekali mengatakan Alkitab Bible memberitakan tetapi tidak pernah menunjukkan referensinya. Kitab siapa, ayat berapa, apalagi bunyi ayat aslinya, tidak pernah dalam dialog ini. Hanya kesimpulan pribadinya atas ayat-ayat yang dia katakan ayat Bible tersebut. Hal ini menyulitkan saya untuk mencari dan memahami apa yang dimaksud penjelasan Dr. Campbell. Padahal Dr. Campbell seorang penyampai firman, mestinya hafal identitas ayatnya. Sangat berbeda dengan Dr. Knight. Baik Alkitab Bible maupun Al-Quran selalu ditunjukkan referensinya, kitab dan nomor ayatnya, dan atau surah dan nomor ayatnya. Dan selalu disertakan isi dan penyampaian bunyi ayatnya. Selanjutnya Dr. Campbell mengatakan Al-Quran memberikan kabar yang berat dalam surat An-Nahl
ayat 61. Masalahnya, bila seorang muslim sudah melakukan upaya berbuat baik, mereka hanya dijanjikan dengan kata semoga. Kemudian, orang yang tidak beriman langsung dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan Alkitab memberikan kabar baik. Kabar baik. Yesus datang dari Tuhan untuk menebus segala dosa-dosa kita dan langsung diselamatkan ke surga hanya dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan. Lanjut Dr. Campbell. Ini keterangan saya ya. Ini memang trik. Lip service, janji manis hanya di bibir saja. Misionaris berjualan sepanjang masa. Sebenarnya jawabannya mudah. Kalau memang seluruh dosa sudah ditebus, kalian semua orang Kristen minta, berdoa, minta mati, kan langsung masuk surga. Kenapa mereka mati-matian? Gak ada yang mau mati. Cinta dunia, takut mati. Atau surga yang dijanjikannya tidak seindah dunia ini, sehingga tidak ada satupun orang Nasrani yang berdoa segera hidup di surga atau mati dia. Kalau bisa, di dunia aja selamanya, gitu. Yesus berkata, jika ingin keselamatan, patuhilah hukum dan perintah Tuhan. Seperti dikatakan kitab Matius 19 ayat 17. Tetapi Paulus ngarang mengatakan dosa dihapuskan dengan memakukan dia, Yesus, di kayu salib. Dalam kitab Kolose 2 ayat 14. Kaum Nasrani lebih dengar Yesus atau Paulus? Atau mengikuti kedua-duanya yang walaupun bertentangan dan tidak logis. Macam mana kalau setelah hari penghakiman, si penembus dosa berkata, bukan saya lo yang ngomong, anguslah kau di jahanam selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali ke dunia sampai unta masuk ke lubang jarum. Kalau Al-Quran mengatakan semoga akan kebaikan di akhirat, itu karena umat Islam sangat menghargai Tuhan yang maha segalanya. Tidak berani mewakili atau mendahului penghakiman Tuhan di akhirat kelak. Efek psikologisnya, walaupun tetap beribadah, berdoa terus menerus, dan senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Namun, meyakinkan seseorang dengan telah dihapuskan dosa-dosa, walaupun dalam hati kecil merasa hanya lip service saja, efek psikologisnya akan menjalani hidup ini dengan tidak hati-hati. Akhlak dan moralnya tidak elok, songong, mendahului penghakiman Tuhan. Kami Muslim, seperti artinya Muslim adalah berserah diri, akan membentuk jiwa yang bertakwa, selalu merasa takut kepada Tuhan, ya, dengan hanya berkeyakinan Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Adil, dan seterusnya. Mengenai permasalahan lama hari satu hari, Dr. Campbell memilih satu hari bukannya 24 jam, tapi satu masa. Namun implikasinya mengenai pernyataan itu, saya tidak mempunyai jawaban, kata Dr. Campbell. Juga mengenai sederet pertanyaan Dr. Zakir Naik yang diminta agar Dr. Campbell menjelaskannya, dia katakan tidak punya jawaban. Ini potongan ucapan Dr. Campbell yang menyatakan permasalahan serius yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik mengenai Alkitab Bible. Dan pernyataan bahwa Dr. Campbell tidak memiliki jawabannya atas permasalahan menyangkut Alkitab Bible. Well, Dr. Naik has brought up some real problems. And I don't have good answers for them. Selesai 25 menit Dr. Campbell, selanjutnya Dr. Naik 25 menit untuk menanggapi. Dr. Naik dipersilakan. Hanya 2 poin yang dijawab Dr. Campbell dari 22 poin yang saya angkat, ujar Dr. Naik. 1, mengenai satu hari sama dengan satu masa, berarti pohon tumbuh-tumbuhan dalam satu masa tanpa ada matahari. Nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan saat ini nih. Kedua, tes keimanan Markus 16 ayat 17-18. Tapi contoh yang dikatakan Dr. Campbell adalah memakan kuskus. Sedangkan di Markus 16 adalah makan minum racun mematikan. Nggak nyambung lah. Sedangkan yang 20 pertanyaan sisa, dia katakan tidak tahu jawabannya. Mengenai ramalan, mengenai 10 ramalan yang disampaikan Dr. Campbell tadi. Pertama, apa hubungannya ya ramalan dengan ilmu pengetahuan? Tetapi saya akan memberikan beberapa ramalan yang tidak pernah terbukti dari Alkitab, sehingga membuktikan bahwa Alkitab itu bukanlah seluruhnya firman Tuhan. 1. Ramalan Genesis 4 ayat 12. Kain akan menjadi seorang pelarian. Kenyataannya dalam Genesis 4 ayat 17, Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu adalah Hanok. 2. Diramalkan 2 Yeremia 36 ayat 37. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan. Kenyataannya 2 Raja-Raja 24 ayat 6, maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kemudian diramalkan Yehezkiel 20, Nebukadnezar menghancurkan Tirus. Kenyataannya dalam sejarah yang menghancurkan Tirus adalah Alexander Agung. Diramalkan Yesaya 7 ayat 14 akan melahirkan anak bernama Immanuel. Ternyata Yesus.
panggilannya. Dan masih ratusan ramalan yang bisa saya sampaikan, tapi cukuplah 4 ramalan ini atau nubuat yang meleset yang membuktikan Alkitab adalah bukan firman Tuhan. Dr. Campbell mengatakan Al-Kahfi ayat 86, matahari terbenam dalam lumpur hitam. Dikatakan hal ini tidak ilmiah. Kalau Dr. Campbell tahu, kata yang digunakan adalah wajadah, yang artinya terlihat oleh Zulkarnain. Bukannya tadi diperkenalkan sebagai seorang yang paham bahasa Arab. Jadi semacam matahari muncul di balik gunung atau lainnya, yang itu maknanya yang terlihat. Bukan secara fisik matahari timbul di balik gunung. Kitab Imamat 11 ayat 6 dikatakan kelinci binatang memamah biak. Ternyata kelinci bukan termasuk binatang memamah biak. Kitab Amsal 6 ayat 7 dikatakan semut tidak mempunyai pemimpin. Ilmu pengetahuan saat ini bicara tidak demikian. Alkitab Kejadian 3 ayat 14 dan Yesaya 65 ayat 25 dikatakan ular memakan dan hidup dari debu. Ilmu pengetahuan saat ini bicara tidak demikian. Kitab Imamat 11 ayat 12, unggas berkaki 4. Mana ada unggas berkaki 4? Kitab Yesaya 34 ayat 7, binatang unicorn, namun dalam terjemahan Indonesia punya rasa malu, akhirnya diubah menjadi banteng. Emang binatang unicorn ada? Dr. Knight tutup bicaranya dengan Al-Quran, surat Al-Isra ayat 81. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil akan lenyap. Sesungguhnya yang batil pasti lenyap. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai dialog ini, kami hanya berkewajiban menyampaikan kebenaran. Tidak ada kuasa hidayah atas kami. Hanya terus beramal dan berharap kebaikan. Semoga yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang meridhoi kami. Walhamdulillahirabbil alamin.